Demo ini kita menggunakan project Spring Boot yang telah saya buka menggunakan IntelliJ IDEA. Saat ini kita sudah memiliki contoh project Spring Boot yang menerapkan Spring Security dan JWT dengan pendekatan asymmetric key. Secara umum, project ini memiliki beberapa komponen utama. Pertama adalah terdapat Authentication Controller, di mana controller ini menangani proses autentikasi seperti register user, login user, dan reverse token. Kemudian terdapat user controller yang digunakan untuk menangani endpoint user seperti update profile atau endpoint lain yang membutuhkan autentikasi. Berbeda dengan out controller, endpoint pada user controller termasuk protector endpoint, sehingga hanya bisa diakses jika request membawa JWT yang valid. Selain controller, project ini juga memiliki security config untuk mengatur konfigurasi keamanan aplikasi, JWT filter untuk membaca, memvalidasi token dari request, JWT service untuk membuat dan memverifikasi JWT, serta key utils untuk membaca private key dan public key dari file PEM. Pada demo ini, kita akan melihat alur mulai dari generate private key dan public key, menjalankan aplikasi Spring Boot, lalu melakukan pengujian menggunakan Postman. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat private key dan public key. Pada implementasi ini, private key digunakan untuk menandatangani JWT, sedangkan public key digunakan untuk memverifikasi JWT. Di sini kita akan generate key langsung melalui terminal yang ada di IntelliJ IDEA. Folder penyimpanan untuk private key dan public key sebenarnya bisa disesuaikan. Namun yang paling penting adalah path folder dan di mana nama file tersebut harus sama dengan path yang dipanggil oleh JWT service. Pada project ini, private key dan public key disimpan pada folder source main resources key local only. Untuk membuat private key, kita menjalankan command berikut di terminal IntelliJ. Untuk command saya sudah ada di file readme saya. Kita copy di terminal IntelliJ, lalu kita enter untuk membuat private key. Command ini digunakan RSA private key dengan ukuran 2008 bit. File private key tersebut akan disimpan dengan nama private key.pem. Kalau kita lihat di folder case.only pada folder resources, maka akan terbentuk private key.pem. Artinya kita sudah berhasil untuk generate private key. Setelah private key berhasil dibuat, kita akan generate public key dari private key tersebut menggunakan command yang sudah saya siapkan juga. Setelah kita enter, maka public key akan berhasil terbuat. Kalau kita lihat, public key berhasil terbuat di folder case local only. Jadi urutannya adalah private key dibuat terlebih dahulu, kemudian public key diekstrak dari private key tersebut. Private key nantinya digunakan oleh JWT service untuk melakukan checking JWT, sedangkan public key digunakan oleh JWT service untuk melakukan verification JWT. Yang perlu diperhatikan, path file key folder resource harus sesuai dengan path yang dipanggil pada JWT service. Pada JWT service bisa kita lihat ketika dia memanggil private key atau public key, dia memakai key utils dan dia mengarah ke path yang sudah kita definisikan sesuai dengan folder yang kita simpan untuk private key dan public key. Sebelum kita lanjut ke Postman, kita pastikan dulu aplikasi kita di Spring Boot berjalan normal ataupun tidak terjadi error. Pada demo ini, aplikasi akan berjalan di localhost menggunakan port 8080. Untuk running, kita tinggal tekan kelas sesuai dengan nama project kita, ataupun di bagian atas kita ada tombol untuk run. Aplikasi Spring Boot kita berhasil running, ditandai dengan kalimat started Spring Security Asymmetric Encryption sesuai dengan nama project kita sebelumnya. Artinya project kita berhasil running tanpa error. Kemudian kita akan lanjut
testing menggunakan Postman. Pada Postman ini saya sudah menyiapkan beberapa skenario test atau beberapa request mulai dari register user, login user, access protected endpoint without token, access protected endpoint with valid token, modified token, dan refresh access token. Pertama yang kita lakukan untuk testing adalah register user. Di sini saya sudah menyiapkan untuk request body beberapa data yang kita perlukan untuk membuat data user. Pada request body kita mengirim data seperti first name, last name, email, phone number, password, dan confirm password. Selanjutnya kita akan tekan tombol send. Nah, jika request berhasil, sistem akan mengembalikan respon bahwa user berhasil didaftarkan. Hasil yang diharapkan adalah status 01 created. Dari sini dapat dilihat bahwa info register bisa diakses tanpa JWT, karena memang digunakan sebelum user login. Selanjutnya ada login user menggunakan Postman, kita akan testing. Berikut adalah request body yang saya siapkan, yaitu email dan password, di mana email password biasanya digunakan user untuk login ke sebuah aplikasi. Nah, jika credential valid, backend akan mengembalikan respon berisi access token, refresh token, dan token type. Access token digunakan untuk mengakses endpoint protected, sedangkan refresh token digunakan untuk mendapatkan access token baru tanpa harus login ulang. Token type yang digunakan adalah bearer. Jadi ketika access token digunakan, token harus dikirim melalui authorization header dengan format bearer. Kemudian kita akan tes endpoint tanpa menggunakan JWT. Untuk endpoint ini yaitu /userme, kita sudah definisi bahwa endpoint tersebut adalah protected. Artinya untuk mengakses endpoint ini harusnya wajib kita menggunakan authorization ataupun kita menaruh token di request-nya. Kita akan coba mengakses endpoint ini tanpa menggunakan token. Hasil yang didapat yaitu respon dari backend adalah satu unauthorized. Artinya endpoint ini harus diakses. Jika diakses harus wajib menggunakan token. Jika dia tidak menambahkan token, maka akan responnya 401 unauthorized ataupun user tidak dapat diautentikasi oleh sistem backend kita. Selanjutnya kita akan mencoba testing endpoint untuk user resmi, yaitu menggunakan token yang valid. Pertama kita akan melakukan copy terlebih dahulu token yang kita dapat saat melakukan login sebelumnya. Lalu kita akan melakukan paste ke bagian authorization, di mana kita type-nya sudah kita pilih menjadi bearer token, sedangkan tokennya kita akan mengisi sesuai dengan respon dari login tadi. Sudah kita paste, kita coba ke body. Nah, di mana endpoint yang kita lakukan testing ini adalah bertujuan untuk melakukan update data user. Jadi untuk yang mengakses endpoint ini artinya wajib menaruh token yang valid. Lalu kita melakukan testing. Nah, respon yang kita dapat adalah 200. Artinya dengan user ingin melakukan update dan dia menambahkan token, maka berhasil dilakukan update ataupun backend mengizinkan request dari depan untuk mengakses endpoint ini. Selanjutnya kita akan melakukan testing terhadap modified token. Kita akan membuktikan bahwa token tidak sembarang bisa diubah. Karena token sudah diterbitkan sejak awal, jadi tidak sembarang dapat diubah. Jika diubah, maka token tersebut akan menjadi tidak valid. Kita akan coba melakukan copy ulang atas token yang sudah kita dapat waktu login. Nah, saya akan coba paste di notepad. Lalu saya akan coba mengubah satu karakter pada token tersebut. Dari K menjadi W. Saya harusnya token ini akan menjadi tidak valid. Kita akan melakukan paste token di bagian sini.
kita akan melakukan pasting. Respon yang kita dapat adalah 01 untores. Artinya token yang kita input yang harusnya tadi di awal itu valid, terus kita tiba-tiba mengubah satu karakter menjadikan token tersebut menjadi tidak valid ataupun tidak dapat dikenal oleh sistem kita. Alhasilnya user yang melakukan ini akan ditolak oleh sistem backend kita. Selanjutnya kita akan melakukan refresh access token. Refresh access token akan digunakan jika access token kadang expired ataupun tidak berlaku, tetapi tidak memungkinkan user untuk login ulang. Sehingga user tidak perlu melakukan login ulang, dengan refresh token kita akan menerbitkan access token baru. Kita akan melakukan copy refresh token yang kita dapat dari login tadi. Karena melakukan paste di body untuk request body-nya, klikkan testing untuk send. Nah, responnya ada 200. Oke, artinya dari backend setelah mengenali refresh token tersebut, sehingga backend akan membuat ada token baru yang digunakan user untuk melakukan uh, request lagi tanpa harus login ulang. Berikut hasil yang diperoleh dari pengujian menggunakan Postman. Tambah register user berhasil dan menghasilkan respon 201 created. Ini menunjukkan bahwa user berhasil dibuat dan endpoint register dapat diakses tanpa token. Kedua, login berhasil dan menghasilkan akses token serta refresh token. Akses token digunakan untuk mengakses endpoint protected, sedangkan refresh token digunakan untuk mendapatkan akses token baru. Ketika endpoint protected diakses tanpa token, maka request akan ditolak. Ini menunjukkan bahwa Spring Security berhasil melindungi endpoint tersebut. Keempat, ketika endpoint protected diakses menggunakan token yang valid, request berhasil diproses. Ini menunjukkan bahwa JWT filter dan JWT service berhasil memvalidasi token. Kelima, token dimodifikasi, maka request ditolak. Ini membuktikan bahwa token tidak bisa diubah sembarangan karena signature-nya menjadi tidak valid. Keenam, refresh token berhasil digunakan untuk menghasilkan akses token baru. Jadi user tidak perlu login ulang ketika akses token perlu diperbarui. Key finding dari pengujian ini adalah endpoint protected hanya dapat diakses menggunakan JWT yang valid. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Spring Security digunakan untuk melindungi endpoint backend. Spring Security membantu menentukan endpoint mana yang dapat diakses secara publik dan endpoint mana yang membutuhkan autentikasi. JWT digunakan untuk mendukung stateless authentication. Artinya, server tidak perlu menyimpan session user. Setiap request ke endpoint protected harus membuat token yang valid. Private key digunakan untuk menandatangani JWT. Dengan private key, server dapat membuat token yang memiliki signature valid. Public key digunakan untuk memverifikasi JWT. Public key mengecek apakah token benar-benar ditandatangani oleh private key yang sesuai. Jika token dimodifikasi, maka token akan ditolak karena signature-nya tidak valid. Ini menunjukkan bahwa JWT tidak bisa diubah sembarangan. Asymmetric JWT juga meningkatkan key separation dan security. Private key dapat disimpan hanya di out service, sedangkan service lain cukup menggunakan public key untuk memverifikasi token. Pendekatan asimetrik JWT cocok digunakan ketika sistem memiliki beberapa backend service. Ketika token issuer dan token verifier dipisahkan, ketika private key harus dilindungi di satu tempat, dan ketika service lain hanya perlu melakukan token verification. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi materi kali ini. Demikian presentasi saya mengenai Spring Security JWT with Asymmetric Key. Untuk melihat atau mempelajari lebih lanjut, bisa mengakses project repository saya di GitHub. Berikut saya lampirkan link projectnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.